Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Ketemu lagi bersama saya dalam channel Belajar Bareng Dul. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara menggunakan Google Classroom untuk proses pembelajaran dalam jaringan atau biasa dikenal dengan daring. Yang harus dipersiapkan untuk bisa menggunakan Google Classroom adalah kita harus memiliki akun Google yang jelas ya. Kita harus memiliki akun Google. Di sini saya sudah login menggunakan salah satu akun Google saya. Begitu kalau Anda belum, berarti Anda harus buat sebuah akun dulu, kemudian login dengan akun itu, maka nanti akan ada tampilan seperti ini. Masuk ke web Google, kemudian cari Google Classroom. Di daftar menu ini kita pilih Google Classroom. Pada materi ini nanti saya akan jelaskan bagaimana kita menggunakan Google Classroom sebagai teacher dan sebagai student. Jadi kita sebagai guru dan sebagai caranya. Kalau kita berposisi sebagai guru di akun ini, untuk membuat sebuah kelas kita tinggal menekan tanda plus ini, create or join class, buat atau bergabung dengan kelas. Tinggal klik. Sebagai guru maka kita harus memilih create class atau buat kelas. Setelah ini dipencet, maka akan muncul pemberitahuan. Ya, kita oke saja dan continue. Nah, di sini kita akan membuat kelas yang akan kita gunakan. Mau kita beri nama apa, sectionnya apa, subjek dan roomnya. Kita buat aja sesuai dengan kondisi yang ada. Misalnya kita buat ini sebagai kelas pendidikan agama. Oke, sectionnya pendidikan agama Islam. Kelas 10. Kelas 10 ganjil, misalkan begitu. Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan tentang nama-namanya ini. Kemudian create. Nah, setelah di create maka akan muncul kelas yang sudah kita buat. Nah, ini adalah kode kelas. Saya tampilkan lebih besar. Ini adalah kode kelas yang nantinya akan kita share atau kita bagikan kepada siswa kita untuk bisa join ke kelas kita ini. Jadi dengan mengirimkan ini ke siswa kita, nanti siswa kita login dengan akunnya dan join ke kelas kita dengan kode ini. Saya nanti berikan contohnya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, terus apa yang ingin kita lakukan di kelas ini? Misalkan saya contohkan di sini, kita akan membuat sebuah kuis. Nah, masuk ke classroom, ini ada classroom, kemudian tombol create atau buat. Kita pilih quiz assessment ya, klik quiz, maka Google Classroom akan mengarahkan kita kepada proses pembuatan kuis. Kita tunggu prosesnya berjalan. Di sini kita akan memasukkan judul kuis semester 1. Oke, saya buat kuis bab 1 semester 1 misalnya. Instruksinya apa?
Misalkan kerjakan dengan teliti. Ini bisa kita isi untuk apa saja, untuk memberikan pesan kepada siswa kita saat mengerjakan. Oke, kita klik kuis itu yang sudah kita buat. Sekarang kita akan pada halaman ini kita akan membuat soal untuk kuis kita kali ini. Ini judul kuis kita, misalkan kuis bab 1, deskripsinya apa, petun iman kepada hari akhir, misalkan begitu. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan soalnya. Soalnya di sini kita masukkan, misalkan kita iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang keberapa. Kita pilih option pertamanya, misalkan kita isi 1, 2, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini ada pilihan jawaban. Kemudian di sini ini adalah bentuk soal, karena ini pilihan ganda maka tetap kita pilihan ganda. Kalau kita mau buat soal dengan jawaban pendek, pilih yang short answer. Kalau jawaban panjang, paragraf, text box, drop dot, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini soal ini harus kita berikan kunci. Untuk memberi kunci, tekan answer key di sini, kunci jawaban. Kemudian tentukan yang mana yang merupakan jawaban yang benar. Misalkan option 5, kunci jawabannya poinnya berapa. Untuk satu jawaban ini misalkan kita beri poin 5, maka setelah itu kita pencet down. Ini record ini adalah pilihan untuk soal ini harus diisi atau tidak. Jadi kalau ini kita nyalakan, maka kalau soal ini tidak diisi, maka siswa tidak bisa melanjutkan ke proses selanjutnya. Kalau tidak, berarti ini soal bisa dilewati, begitu. Oke, itu adalah proses pembuatan soal. Dan untuk soal selanjutnya, kita tinggal menambahkan add question dengan tanda plus seperti ini. Nah, maka soal selanjutnya bisa kita buat. Dan tipe soal ini bisa beragam. Nomor 1 pilihan ganda, nomor 2 kita buat short answer, dan lain sebagainya. Ini bisa. Jadi bisa saja. Atau untuk form ini kita buat yang di awal adalah untuk mengisikan nama. Saya buatkan di sini contohnya, short answer. Di sini ketiknya adalah nama. Pilihnya dari answer. Ini harus diisi nama. Jadi bisa kita tahu nanti jawaban itu dari siswa yang mana. Kemudian yang kedua soalnya adalah misalkan kelasnya dan lain sebagainya. Begitu seterusnya kita tinggal tambahkan. Dan kemudian yang perlu diperhatikan adalah form ini sudah terintegrasi dengan Google Drive yang ada di akun kita. Jadi setiap proses perubahan yang kita buat otomatis sudah tersimpan di Google Drive. Karena itu Anda tidak akan menemukan tombol simpan di sini karena secara otomatis Google sudah menyimpannya ke Google Drive. Oke, selanjutnya jika kita menggunakan Google Classroom sebagai siswa, maka kita tinggal memasukkan kode yang di-share oleh
guru kita. Jadi misalkan tadi kelas oleh guru yang sudah dibuat adalah kelas agama dan kode ini yang di-share oleh guru, maka ini tinggal kita copy. Setelah kita copy, kita masukkan ini ke dalam Google Classroom yang kita miliki. Saya buka ke Google Classroom di akun yang satu lagi. Kita masuk ke Google Classroom di sini. Kemudian setelah itu kita tinggal memasukkan kode itu dengan menekan tombol join class. Maka otomatis kita akan diarahkan ke kelas yang sudah kita masukkan kodenya tersebut. Oke, kita tunggu sebentar. Jadi Google Classroom ini bisa kita manfaatkan untuk membuat kuis, menyampaikan pembelajaran dan lain sebagainya. Sangat bermanfaat untuk membantu proses pembelajaran. Oke, kita tunggu. Ini sudah masuk ke akun Google Classroom. Setelah tampilan seperti ini, kita tinggal menekan tombol plus di sini, tanda plus, kemudian gabung ke kelas. Jadi kalau tadi sebagai guru kita membuat kelas, sekarang sebagai siswa tinggal gabung ke kelas. Setelah gabung kelas, kita masukkan kode kelas yang dikirimkan oleh guru kita yang saya tadi contohkan. Pastekan di sini, kemudian tekan gabung. Nah, begitu tekan gabung, maka secara otomatis kita akan masuk ke pendidikan agama. Nah, pendidikan agama yang di sini sudah masuk, kita bisa ngecek di sini. Begitu kita masuk, kita tinggal cari di sini apakah ada forum yang sedang disampaikan guru, apa sedang ada materi yang disampaikan, apa kita harus mengerjakan tugas yang ada di sini. Nah, sampai di sini mungkin sudah cukup jelas penggunaan Google Classroom untuk membantu pembelajaran kita sebagai guru maupun murid. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu meninggalkan jejak Anda di akun saya dengan like, komen, dan share. Silahkan tulis pertanyaan jika belum jelas tentang penggunaan atau Anda ingin merequest tutorial tentang teknologi yang lain. Saya tunggu di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.